Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna muqimis shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Seluruh pemirsa TV One yang budiman di seluruh Nusantara, wabil khusus keluarga muslim, hafizakumullah, alhamdulillah, kita bertemu kembali di kajian kita. Ini satu kajian Tarbiyatul Aulad, yaitu pendidikan iman untuk keluarga muslim, dan ini menjadi sesuatu yang sangat penting, iman itu dalam pendidikan keluarga, wabil khusus pendidikan untuk generasi kita, karena iman inilah yang menjadi urutan utama. Tentunya setiap apa yang kita lakukan tentunya ada tahapan, ada urutan. Dan urutan untuk membina, mengokohkan sebuah generasi itu dalam pendidikan, itu adalah pendidikan iman. Yang hari ini kadang kita mungkin terlalaikan, atau mungkin kita belum tahu bagaimana tahapan itu yang sesungguhnya. Maka subhanallah, pendidikan iman ini seperti pondasi utama ya. Ini adalah pondasi utama. Setelah iman mungkin pendidikan Al-Quran, mungkin adab dan seterusnya. Ini yang mendasari seluruh pendidikan di generasi kita. Ini adalah tarbiyah imaniyah, pendidikan iman. Sehingga subhanallah, seorang sahabat mulia, seorang sahabat mulia mengatakan bahwasanya kunna fityan hazawirah inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'alamna al-iman qabla an nata'alama al-Qur'an. Summa ta'alamna al-Qur'an fazdadna bihi imana. Ini Jundub bin Abdullah mengatakan, seorang sahabat mulia ini Jundub mengatakan, kami ini dulu fityan hazawirah, kami di masa itu ini kami masih fityan hazawirah, masih remaja di zaman Rasul. Kami adalah remaja-remaja yang baru tumbuh, dan yang kami lakukan adalah ta'alamna al-iman. Kami belajar iman, baru kami belajar Al-Qur'an. Setelah belajar Al-Quran, keimanan kami bertambah. Maka hari ini yang menjadi konsep besar pendidikan kita ini, mari kita ikut bagaimana Rasulullah mendidik para sahabatnya. Rasulullah mendidik sahabatnya dengan pendidikan iman, baru pendidikan Al-Quran. Jadi kalau hari ini kita sudah mulai hifdzul Quran, hafalan Quran bagus, nah, karena ini tentunya adalah bagian dari pendidikan Islam. Tapi sebelum itu semua yang harus hadir di anak-anak kita, di generasi kita, adalah tarbiyah imaniyah dulu, pendidikan iman dulu. Begitu. Sehingga mari kita renungkan, nanti ada hadis Aisyah yang cukup panjang bagaimana pendidikan iman ini adalah menjadi pondasi. Aisyah mengatakan, inna manuzila awalu manuzila minal Qur'an suratun minal mufassal. Ya, pertama kali turun kepada kami ketika kami di Mekah itu Al-Quran, yang pertama kali turun itu surat-surat mufassal, fi dzikrul jannati wan nar, surat-surat pendek ya. Dan kita tahu karakter surat-surat Makkiyah adalah surat-surat pendek. Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq itu surat-surat Makkiyah. Fihi dzikrul jannah wan nar. Ya, ulama mengatakan dari mulai surat Qaf sampai ke belakang itu surat-surat mufassal, pendek-pendek dan syarat dengan makna keimanan. Fihi dzikrul jannah wan nar, bahkan di dalamnya ya iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, surga dan neraka itu. Gitu ya. Yang pertama kali turun adalah ayat-ayat yang berisi tentang keimanan. Sehingga adalah hatta idza saban nas ilal Islam nazalal halal wal haram. Ketika kelak orang sudah mulai masuk Islam, keimanan sudah kokoh, baru turun halal haram. Perintah dan larangan turun setelah kokoh keimanan. Gitu ya.
Jadi terbayang ya, urutannya adalah pondasinya iman, dibangun di atas iman itu adalah perintah dan larangan. Iman sudah kokoh, baru ada larangan dan ada perintah. Maka Aisyah mengatakan, "Lau ma nuzila minal Qur'ani la tasrabul khamra laqalu la nada'ul khamra abada." Andai saja yang pertama kali turun itu larangan, belum pengokohan iman, belum penguatan iman, tiba-tiba larangan, la tasrabul khamra, jangan kalian minum minuman keras. Maka orang-orang akan mengatakan, orang-orang yang baru masuk Islam itu akan mengatakan, kalau begitu kami tidak bisa meninggalkan khamr selamanya. Lau ma nuzila minal Qur'ani la taznu laqalu la nada'u zina abada. Andai pertama kali yang turun itu adalah jangan kalian berzina, Aisyah mengatakan orang-orang yang belum kokoh imannya itu akan mengatakan, kalau begitu kami tidak bisa meninggalkan zina selamanya. Maka sekali lagi ini konsep pendidikan yang harus hadir di kita hari ini, mari kita perbaiki. Itu adalah pendidikan iman sebelum Quran. Quran saja yang itu adalah pedoman hidup kita, itu nanti setelah kokoh pondasinya, hebat pondasinya, baru ilmu-ilmu yang lain. Dan kita tahu ya, kalau kita seumpamanya ingin membangun gedung 3 lantai, ya kan, mungkin lebih dari itu, 5 lantai, katakanlah hari ini Burjul Arab itu adalah gedung yang paling tinggi di dunia di Dubai hari ini, itu 940 meter, itu kokoh dan orang naik ke atas, bahkan subhanallah mahal ya kalau ingin makan malam di atas itu, dan orang tidak takut. Kenapa tidak takut? Karena pondasinya adalah kuat, dan pondasi itu adalah iman. Sedangkan nanti sholat, zakat, puasa, Ramadan, ya kan, meninggalkan riba dan seterusnya, itu adalah beban yang dibangun di atas iman. Bahkan Al-Quran sendiri mengatakan, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabirah. Sholat saja kan berat itu, illa alal khashiin, kecuali orang-orang yang khusyuk, ya, maksudnya yang keimanannya sudah kokoh dan khusyuk. Bahkan nanti kalau kita lihat, subhanallah, syariat-syariat yang lain itu dibangunnya, diperintahkannya nanti ketika sudah hijrah kan. Seumpamanya nanti sholat ini memang diperintahkan pada tahun ke-10 ya, sholat 5 waktu itu, dalam artian 3 tahun sebelum hijrah. Ya, ini mungkin 3 tahun sebelum hijrah nih, kurang lebih tahun ke-10 ya, Amul Huzni. Terus kemudian ketika Rasulullah sedih atas wafatnya Khadijah dan paman beliau, kemudian Isra Mi'raj itu tahun ke-10 kenabian. Setelah itu puasa Ramadan, itu subhanallah di Mekah belum ada puasa Ramadan, diwajibkannya di Madinah setelah keimanan kokoh. Kemudian khamr dilarang, betul-betul dilarang, itu tahun ketiga Hijriah itu setelah perang Uhud, dan seterusnya dan seterusnya.